Summer League 2026 resmi telah berakhir. Pemain pick ke-11 dari Golden State Warriors, Yaxel Lendeborg, resmi keluar sebagai pemain terbaik atau MVP dari turnamen mini ini. Lendeborg bermain amatlah cantik di turnamen ini. Ia tidak hanya tampil superior dalam offense, tapi juga tampil amat baik dalam defense. Lalu, bagaimana sih masa lalu atau background dari pemain ini dan akan seperti apa kira-kira perannya nanti di Warriors? Mari kita bahas dan berkenalan lebih jauh dengan pemain ini. Sebelum kita terjun ke videonya, buat teman-teman yang lagi nyari tempat bikin jersey basket custom, kalian boleh banget nih cek EZ Sportwear. Di EZ Sportwear, teman-teman bisa custom jersey dengan desain dan warna apapun. Teman-teman juga bisa loh bikin jersey satuan atau dalam jumlah banyak untuk tim basket kalian sekaligus. Di bulan Juli-Juliet ini, EZ Sportwear lagi ada promo nih, yaitu 100 ribuan saja per satu style jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera cek EZ Sportwear di marketplace kesayangan kalian, atau kalian juga bisa klik link yang ada di pinggir video ini atau di kolom deskripsi. Ingat, bikin jersey, EZ Sportwear solusinya. Warriors memiliki draft pick yang cukup tinggi di NBA Draft 2026 ini. Mereka mendapat kesempatan untuk memilih di urutan ke-11 pada draft tahun ini. Sebelum draft berlangsung, Warriors menargetkan pemain forwarda yang memiliki kemampuan two-way, atau artinya jago dalam offense dan defense. Mereka membutuhkan two-way player yang masih muda dan energik, dikarenakan forwarda-forwarda mereka seperti Jimmy Butler dan Raymond Green sudah berusia tua. Mereka juga membutuhkan seorang pemain bertubuh tinggi. Size yang besar amatlah dibutuhkan oleh Warriors saat ini. Mengatasi kebutuhan akan pemain tipe tersebut, Warriors pun akhirnya mendraft Yaxel Lendeborg di pick ke-11. Sebelum terpilih di NBA Draft, Yaxel pernah berkuliah di 3 tempat yang berbeda. Tak tanggung-tanggung, Yaxel berkuliah selama 6 tahun, tepatnya dari era COVID 2020 sampai tahun 2026. Yaxel sendiri bisa berkuliah amat lama karena alasan kemampuan akademiknya yang kurang baik. Skill basketnya memang cukup oke, tapi nilai akademisnya amatlah anjlok. Yaxel bahkan pernah dicoret dari tim basket SMA-nya karena nilai akademiknya amatlah anjlok. Nilai akademik memang tidak terlalu berpengaruh terhadap kemampuan bermain basket, tapi dalam dunia NCAA, jika nilai akademikmu adalah anjlok, maka kamu akan amat kesulitan mendapatkan beasiswa. Dan inilah yang dialami oleh Lendeborg. Karena nilai yang buruk, ia pun jadi tidak bisa mendapatkan beasiswa dari NCAA Divisi 1, sehingga akhirnya di 3 tahun pertamanya, ia berkuliah di Arizona Western, sebuah kampus yang berlaga di NJCAA. Musim pertama Lendeborg di level kuliahan tidaklah terlalu baik. Ia saat itu hanya mampu mencatatkan 6,1 poin per game saja. Meski begitu, secara keseluruhan, performanya bisa dibilang cukup oke untuk ukuran anak baru. Seiring berjalannya waktu, karena skill yang terus meningkat serta nilai akademik yang makin membaik, Yaxel pun bisa mengupgrade dirinya untuk berkuliah di kampus-kampus yang berlaga di NCAA Divisi 1. Di tahun kuliah ke-6-nya, ia berkuliah di Michigan. Lendeborg tampil baik di tahun terakhirnya, mencatatkan 15,1 poin per game dan 6,8 rebounds per game, serta mendapatkan banyak penghargaan, mulai dari NABC Great Lakers District First Team, NCAA Midwest All-Region Team, dan masih banyak lagi. Berkat penampilan yang baik di level kuliahan, pada draft 2026, ia pun dipilih oleh GSW di pick ke-11. Yaxel menampilkan permainan all-around yang amat baik di Summer League. Selama 8 pertandingan yang di Summer League, power forward setinggi 206 cm ini tidak hanya mahir dalam mencetak poin, tapi juga mahir dalam mengambil rebound, mengirim assist, dan mencuri bola. Percis seperti yang ia tunjukkan di level kuliahan, di Summer League, Yaxel juga menunjukkan performa yang bagus, baik itu dalam menyerang maupun bertahan. Yaxel juga punya mentalitas dan keberanian yang baik. Pada final Summer League 2026 misalnya, Lendeborg berhasil memimpin Warriors comeback di kuarter keempat, usai sempat tertinggal sejauh 10 poin. Catatan assist dari Yaxel juga perlu menjadi perhatian khusus.
Ia berhasil mencatatkan 4,0 assist per game selama Summer League ini. Itu merupakan catatan yang baik untuk ukuran power forward. Assist dari Yaxel biasanya terkombinasi dengan serangan fast break sesaat setelah ia selesai melakukan rebound. Tidak hanya sekedar mahir dalam mencetak poin dan mengambil rebound, Yaxel juga cukup mahir dalam playmaking. Baik, jadi Yaxel ini amatlah hebat di Summer League. Tapi bagaimana performanya nanti di musim reguler NBA? Kemungkinan besar, Yaxel akan langsung mendapatkan peran yang besar di Warriors. Ia kemungkinan langsung akan menjadi six man atau paling tidak menjadi salah satu cadangan terpentingnya Warriors di musim 2026-27. Seperti yang saya bilang sebelumnya, anak muda ini tidak hanya mahir dalam offense, tapi ia juga mahir dalam defense. Kegigihannya dalam defense dikombinasikan dengan wingspan-nya yang panjang akan membuatnya menjadi aset yang amat penting di Warriors. Steve Kerr kemungkinan akan sering menugaskannya untuk mendefense pemain-pemain hebat di tim lawan. IQ serta kemampuannya dalam mencuri bola akan sangat berguna dalam pertahanan Warriors. Yaxel juga sangatlah cocok dengan skema small ball dari Warriors. Kakinya yang cepat dan skill setnya yang mirip dengan small man sangatlah efektif dalam skema penyerangan Warriors. Kemungkinan di musim reguler nanti, Yaxel bisa mencatatkan sekitar 8-11 points per game dan rataan rebound yang baik yaitu sekitar 5-7 rebounds per game. Ia juga kemungkinan akan masuk ke dalam NBA All-Rookie Team, mengingat ia juga tidak hanya mahir dalam offense tapi juga dalam defense. Yaxel merupakan masa depan dari Golden State Warriors. Mari kita lihat sebaik apakah ia di musim depan.